Gagal juara ASEAN U23 memang menyakitkan. Namun, Indonesia harus segera melupakannya untuk fokus ke target berikutnya, lolos ke Piala Asia U23 2026. Sekali lagi, Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam pada final kejuaraan ASEAN U23. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Selasa lalu itu, Garuda Muda kalah 0-1. Indonesia gagal melakukan revans atas Vietnam setelah pada edisi sebelumnya di Thailand 2023, Garuda Muda kalah lewat adu penalti 5-6. Kekalahan, apalagi di depan puluhan ribu pendukung sendiri, pasti menyesakkan. Walau demikian, kekalahan bukanlah akhir segalanya. Apalagi, juara bukanlah satu-satunya tujuan bagi tim kelompok usia. Tim besutan Gerald Vandenberg ini tidak boleh terlalu lama meratapi kekalahan agar bisa segera fokus menghadapi tantangan berikutnya. Garuda Muda telah dinanti ajang yang lebih bergengsi, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 2026. Indonesia tentu berambisi lolos ke putaran final yang akan berlangsung di Arab Saudi tahun depan dan mengulang kenangan manis dari edisi sebelumnya di Qatar 2024. Ketika itu, di bawah asuhan pelatih Sinteyong, Indonesia tampil mengejutkan sehingga berhasil mencapai semifinal dan hampir lolos ke Olimpiade 2024. Sayangnya, kekalahan pada laga perebutan tempat ketiga dan play-off AFC-CAF membuat impian tampil di Paris musnah. Belajar dari kejuaraan ASEAN U23, banyak hal yang masih perlu dibenahi oleh Vandenberg. Kelemahan mendasar dari Jan Raven dan kawan-kawan adalah tumpulnya lini serang. Penyelesaian akhir Garuda Muda menjadi pekerjaan rumah paling mendesak untuk diselesaikan jika Vandenberg ingin membawa timnya meraih tiket putaran final Piala Asia. Pelatih asal Belanda itu tidak punya kemewahan waktu yang lama untuk mempersiapkan skuadnya. Vandenberg hanya punya waktu sekitar 1 bulan untuk meracik skuad yang mumpuni karena laga kualifikasi Piala Asia U23 sudah dimulai pada 3 September mendatang. Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah kualifikasi, tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Laos menjadi lawan pertama pada 3 September, dilanjutkan menghadapi Makau 6 September, sebelum ditutup dengan laga penentu melawan Korsel pada 9 September. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke Arab Saudi, ditambah 4 runner-up terbaik dari 11 grup kualifikasi. Melihat peta kekuatan grup J, pesaing terberat Indonesia adalah Korsel yang merupakan salah satu raksasa sepak bola Asia. Korsel memiliki catatan mentereng sepanjang keikutsertaan di kualifikasi Piala Asia U23. Mereka memiliki rekor tak pernah terkalahkan dengan 16 kali menang dan 3 imbang dan selalu lolos ke putaran final. Dari catatan pertemuan, Indonesia nyatanya pernah mampu mengalahkan tim negeri Ginseng, yaitu pada babak perempat final Piala Asia U23 2024 lewat adu penalti. Dengan demikian, Garuda Muda tidak perlu berkecil hati. Saudara, kita masuk ke segmen Ulas Kompas. Kita akan mengulas harian Kompas yang terbit hari ini 1 Agustus 2025. Kita awali saudara dengan halaman muka. Ini adalah foto berita yang menunjukkan janur kuning dengan logo PDIP terpajang di sepanjang jalan sekitar Bali Collection, Nusa Dua Bali. Suasana ini hadir di tengah isu digelarnya Kongres ke-8 PDIP. Maksud kami Kongres ke-6 PDIP seusai bimbingan teknis partai tersebut. Dan di bawah saudara, di bawah foto berita tersebut ada terkait dengan Hasto mendapat amnesti, sedangkan Tom Lembong abolisi. Presiden Prabowo Subianto ini memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto. Pada 25 Juli lalu, Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam perkara suap terkait dengan pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku. Presiden juga memberikan abolisi kepada bekas Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara korupsi impor gula, saudara. Amnesti untuk Hasto dan abolisi bagi Tom Lembong disebut dikeluarkan setelah adanya pertimbangan hukum serta alasan menjaga keutuhan bangsa. Abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong membuat terdakwa kasus impor gula 2015 hingga 2016 itu lepas dari semua tuntutan jaksa. Sementara itu, saudara, amnesti yang diberikan kepada Hasto membuat terpidana dalam kasus
Dan juga kita akan bergeser ke tengah saudara, ini adalah tentang pemegang suara Kongres PDIP bertahan di Bali. Sebagian besar anggota DPR dan DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini masih bertahan di Bali meski kegiatan bimbingan teknis telah ditutup. Mereka yang bertahan ini umumnya adalah para pemilik suara dalam Kongres ke-6 PDIP. Tindak lanjut mereka kembali mengspekulasikan bahwa Kongres ke-6 PDIP ini akan segera digelar. Kongres ini disebut punya dua agenda utama, yaitu mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum, serta menetapkan sikap partai sebagai mitra kerja yang konstruktif pemerintah. Dan kita bergeser saudara ke judul besar di halaman utama ini adalah belum final tarif ekspor ke Amerika Serikat tetap 10%. Negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat ini masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan teknis final, saudara. Meskipun Indonesia dan Amerika Serikat ini telah mencapai kesepakatan tarif bea masuk resiprokal sebesar 19% per 1 Agustus 2025 waktu Amerika Serikat. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat ini masih dikenai tarif sebesar 10%. Hal ini disebabkan belum adanya penandatanganan nota kesepahaman resmi serta proses negosiasi teknis masih berlangsung sehingga tarif lama tetap berlaku sampai tercapai kesepakatan final. Kita sekarang bergeser ke halaman 15, saudara. Di halaman 15, di sini ada informasi terkait dengan banjir lahar hujan Semeru. Isolasi warga di Dusun Sumer Langsep, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terisolasi sejak Selasa. Jembatan penghubung dusun tertutup air dan material lahar hujan Gunung Semeru. Sejak Selasa lalu, saudara, kegiatan belajar mengajar ini juga diliburkan.